Hai, balik lagi barengan sama gue Rian Six. Gue Rehan Zaki. Aku Riri Tiani. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Yeay. Guys, apa kabar setelah libur panjang minggu lalu, guys? Baik dong, Baik setelah banget. refreshing ya. Betul sekali. Libur- Long weekend kan. Long weekend banget dari betul. hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Bahkan teman kantor gue tuh ada yang ngambil cuti Selasa, Rabu. Iya, dulu Wow. di sekolah gue pun udah ada yang sama kayak lu tadi. Jadi bener-bener kayak ini dia kayak balas dendam. Ini Lebaran kan Iya. nggak pulang kampung, Bener. terus sekarang kan udah boleh agak longgar kan, Yes. udah boleh pulang kampung. Nah kayak udahlah gue ngambil cuti sekalian seminggu, hajar deh tuh dari Iya, bener. Sabtu ketemu Minggu. Betul. Wah, Jadi sekalian aja gitu kan. refresh banget sih itu pasti sih harusnya. Tapi walaupun begitu, walaupun sudah longgar, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bener Iya, banget. Seperti cuci tangan sebelum dengerin podcast ini. Selalu jaga kesehatan. Dan tentunya kalau bisa di rumah aja. Yeay, harus ya. Karena kalau kata orang bijak, lah kata orang bijak. Apa tuh? Kata orang bijak, the pandemic is not over just because you are over it. Jadi pandemik ini nggak berakhir karena lu mengakhiri ini gitu. Yes. Guys, zaman sekarang tuh banyak banget tuh yang pengen kayak kita punya podcast gitu, tapi mereka tuh pada bingung gimana cara mulainya, gimana cara ngerekamnya. Nggak usah khawatir, guys. Sekarang ada yang namanya Anchor.fm. Bisa diakses dari komputer. Udah tersedia juga di Play Store dan App Store. Gratis lagi. Terus caranya gimana? Gampang banget. Jadi tinggal download, terus rekam deh podcast kalian. Dan bisa diedit langsung di Anchor.fm. Terus itu tuh bisa didengerin di Spotify dan lain-lainnya juga. Bisa banget. Nanti Anchor akan distribusiin podcast kalian ke Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi. Dan kalian juga bisa banget menghasilkan uang tanpa minimum pendengar loh. Ih, seru banget. Jadi semua yang kita butuh tuh ada di satu tempat gitu ya. Iya banget. Udah deh, nggak usah pusing mikirin yang aneh-aneh. Mulai aja dulu Download the free Anchor app. Or go to anchor.fm. to get started. Seperti opening kita di 19 episode ini. Wah, udah 19 episode belum sih kita? 19 banget. 19 episode udah ya? Ternyata nggak nyangka. Seperti opening kita di 19 episode ini, kita akan membahas sesuatu hal secara mendalam. Dan kali ini bener-bener kita bahas secara mendalam nih. Mantap. Mantap ya. Ini kalau Definisi deep talk. banget ya di Setelah 19 episode baru ini kita bahas secara mendalam. gimnya. Cuma gue nggak tahu sih nanti kedepannya kita bahasnya mendalam apa enggak, nggak tahu juga. Oke, Apakah kayak biasa-biasanya oke. juga gitu kan? Berarti kemarin-kemarin dangkal ya. Kemarin-kemarin sebenarnya nggak deep talk, udah ngomong biasa aja. Lebih banyak nyanyinya. Saiful Jamil Gengs. Halo. Iya kan langsung nyaut. Gila, Saiful Jamil Gengs. Kita akan membahas ini. Yang kita bahas ini adalah musuh terbesarnya pasangan kita. Musuh terbesar pasangan. Mantan tuh. Mantan. Apalagi kalau bukan mantan. Iya. Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya tuh kenapa sih mantan itu tuh jadi musuh terbesar pasangan lu. Padahal pasangan lu nggak kenal atau belum ketemu, belum pernah ketemu gitu sama. Bener. Nggak pernah ketemu sama mantan lu. Terus tiba-tiba nggak suka atau musuh. Ya emang gitu gak sih, kayak bodo amat lu siapa? Ya lu mantannya pacar gue, ya gue sebel gitu. Gimana gak sih? coba? Kenapa bisa itu terjadi? Persaingan gak sih? Persaingan Karena bisa. kayak, iya kan, misalkan kayak, iya apaan sih ini mantannya pacar gue, cantikan juga gue, misalkan gitu. Jadi kan kayak ada nih persaingan-persaingan Yes. gitu loh. Ngerasa dibandingin juga Bener banget. tanpa sengaja. Jadi bentuk insecurity dari pasangan yang sekarang. Iya bener, jadi kayak mungkin pacar yang sekarang tuh insecure kali ya ngeliat mantan Yes. jadi makanya musuh atau ya persaingan aja lah udah pada bener tuh. Walaupun kalau misalnya dilihat-lihat, ya mantan gua gitu misalnya, Iya. nggak lebih bagus. Nggak gitu. Walaupun kalau dilihat-lihat, sebenarnya mantannya pasangan gua nggak lebih bagus dari gua kok gitu kan. Iya. Jadi ngerasa membenarkan diri sendiri. Iya, jadi merasa Membanggakan membanggakan diri sendiri. Tapi emang sih jangan. Gue pernah bilang sama orang-orang ya, maksudnya nggak semua orang gue bilangin gini sih sama orang-orang terdekat Oke. gue. Jangan coba-coba deh bandingin orang lain sama gue, karena dia pasti akan kalah. Anjay. Gue pernah bilang gitu loh, Rian Six. Gue pernah, Sepede gitu loh. gue pernah denger secara langsung sih. Lu pernah? Ya? Lu berdua termasuk yang gue ngomongin gitu ya? Sering dong, Bray. Iya gitu kan maksud gue. Ketawa lu.
maksud gue gitu. Jangan pernah bandingin orang lain sama gue karena ya dia akan kalah dari berbagai hal. Dan itu termasuk bentuk memotivasi diri sih. Iya. Supaya gak minder. Bener. Kalau kenyataannya lu sadar, ternyata dia lebih baik dari lu. Tapi sejauh ini sih nggak ada sih kayaknya. Wah. Tapi tetap gue kesel sama mantan pasangan gue tetap. Tapi yuk, bukan tapi sih tapi ya bukan tapi lu gimana sih? Ya udah musuh aja gitu kayak. Gak suka aja. Gak suka, gue gak suka. Kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa sih? Karena persaingan itu tadi ya? Persaingan. Terus mungkin apa lagi ya? Kayak ngerasanya tuh pasti masih ada belum yang selesai deh gitu. Oh. Bisa jadi iya sih, kan? bisa jadi sih. Oh mungkin. Insting pasangan tuh kan kadang liar banget. Oh yang keselnya gini, misalnya kita lagi ke suatu tempat nih, Iya. gitu terus dia pernah ke situ duluan sama dia pernah duluan sama mantannya. Bener. Itu pasti yang diinget adalah dulu gue sama mantan gue gitu. Iya, Gitu sih. Jadi yang pengen Kenapa ring semangat banget kenapa? Sumpah, jadi yang pengen aku bilang itu gini loh, mungkin kenapa kita tuh sebel banget sama mantannya si pacar kita ini, Iya. ya karena kita tuh mikirnya gini loh kayak, pasti banyak nih hal-hal yang udah dilakuin. Maksudnya definisi dilakuinnya tuh kayak yang itu tadi. Iya, Misalkan iya, makan iya. di resto ini bareng. Yang positif lah ya, yang positif Bener, ya. jadi- Yang negatif mah terserah lu lah ya. Tinggal kita urusin juga. Iya bener, jadi misalkan kayak banyak hal yang dilakuin sama mereka gitu loh. Dulu ya lo berdua gitu. Contohnya tadi, dulu kan gue ke resto ini sama mantan gue yang ini. Gitu, jadi kayak kesel. Atau misalkan, dulu kan kalau mantan gue yang ini suka ngasih gue coklat atau kayak gitu. Iya, Jadi bisa. Lucu sekali. Itu sih ya kayak. Bener. Akhirnya gue sekarang tuh kalau misalnya gue tahu nih dia pernah cerita aku pernah kesini sama mantan aku, gue nggak pernah lu mau ke situ. Kayak yang, langsung nggak mau. gue nggak mau. Bodoh amat walaupun itu enak menurut gue. Ya gue mending sendiri aja deh ke situ. Gitu. Kalau itu resto enak ya, udah gue sendiri atau gue sama sahabat-sahabat gue atau sama teman-teman lain gitu. Iya, lu kan kenalan lu sendiri aja gitu. Iya, kan. bener Takut aja gitu kenapa ya? Nggak ngerti deh. Ya udahlah gitulah. Tapi ngomongin mantan, Iya nih. punya nggak mantan terindah? Waduh. Wah, Lagunya setel dulu gak sih? nggak usah di setel. Kalau yang ini coba nyanyi Bray. Oke, nyanyi. Tawa, disuruh nyanyi ketawa. Ayo Saiful Jamil gengs. Dari hanya engkau. Di direct nggak tuh? Vokal director. Silakan dilanjutkan. Ali profesi sebenarnya jadi Ali sih Ali. Hanya engkau mantan terindah Lagi yang selalu ku rindukan. gimana kalian? Wah, Oh, apalagi nih kalau udah masalah mantan terindah dirindukan lagi. wah, Combo gak sih? combo banget, banget combo. sih. Iya. Udah kayak paket KFC ya. Bener, combo banget. Jadi Perbesar lah pokoknya. Gimana? Riri, Tiani, Rehan Zaki, punyakah kalian mantan terindah di hidup ini? Kahan, gimana kalau kalian dulu aja gak sih? Kayaknya dia lebih banyak ya. Justru karena gue banyak, gue gak punya mantan terindah. Rata. Oh, sama Banyak. ya. Gini, kalau buat gue, gak ada yang namanya mantan terindah. Kenapa? Gue selalu kalau misalnya ada lagu itu siapa sih yang nyanyi? Yofi apa Raisa sih? Kahitna sih. Kaitna ya. Di apa? Remake mulu gitu ya? Recycle. Oh iya, recycle sama ya. recycle. Pokoknya kalau lagu itu kesetel, gue selalu berpikir bahwa kalau udah terindah ngapain jadi mantan? Harusnya itu lu baik-baik aja gitu loh. Karena mantan terindah sebenarnya adalah yang jadi istri lo sih menurut gua. Itu dia gila Wow, berat iya sih, banget. yang jadi pasangan ini ya Mas. Iya, jadi buat gue tuh ada orang yang bilang, dia mantan terindah gue. Ya lu kalau terindah lu nggak usah jadi mantan Bener, lah, setuju lanjut sih, lah gitu. Tapi mungkin aku sempat ngomong kayak gitu sih waktu itu. Cuman sekarang jadi mikir mungkin mantan terindah ini adalah definisi ya personalnya, terus personal orangnya emang yang sebaik itu di mata lu, terus kenangan-kenangannya mungkin juga seindah itu buat lu, makanya disebutnya mantan terindah gitu loh. Ada nggak? Ada nggak sih? Ada nggak? Menolak sekali. Ada nggak? Langsung ya pokoknya. Langsung Ada nggak? Lama ketunjukan lagi gue. Ada nggak? Ini kalau dilihat ya langsung bener-bener gue tuh kayak terintimidasi banget, tau gak sih? cerita Iya, itu. gitu. Takut ah udah. Ngomongin mantan terindah sih, gue setiap mantan punya ceritanya masing-masing sih kalau gue. Betul sih. Kayak nggak ada gitu yang terindah banget gitu, nggak ada. Tapi setiap mantan ya ada cerita masing-masingnya, walaupun gue lupa ceritanya apa aja karena banyak kan. Gokil Sih. Suka ketukar gue. Suka ketukar. Kisahnya yang ini nih, kisahnya yang A.
oh ternyata kisah A bukan sama mantan yang A, sama mantan yang B. Tapi B. Iya, suka ketukar gue karena kan kalau Rehan Zaki tahu lah mantan gue mirip-mirip setipe, hampir Iya sih, hampir setipe. Jadi di ingatan gue tuh susah mengklasifikasikan gitu. Oh iya, ini yang mana? Ini yang mana sih Iya, bener gitu. Tapi rata-rata gitu ya, maksudnya yang mantan kita itu pasti emang setipe gitu loh. Iyalah. Nggak mungkin. Berarti kan? itu menandakan kita punya tipe pasangan. bener banget loh. Jadi kayak rata nih cirinya misalkan Iya, kayak iya, gitu. betul. Iya benar. Tapi enggak sih, Rehan Zaki enggak gitu deh. Oh enggak. Dia heterogen mantannya gue lihat-lihat. Heterogen dia. Maksudnya beda-beda gitu tipenya, enggak sama satu sama yang lain ya. Iya benar. Kalau gue lihat-lihat ya, cuma gue nggak tahu juga kan secara sikap gitu. Kalau mantan Trinda mungkin kita punya lah cerita masing-masing sama mantan Trinda. Ya. Gak enak juga kalau kita ceritain, gak enak sama pasangan yang sekarang. Oke, baik. Oke. Iya nggak sih? Tapi nggak apa-apa Maksudnya kan mantan Trinda kan itu jadi bagian cerita hidup kita nggak sih? Betul. Bener Bagian banget. proses pendewasaan juga nggak sih? Benar. Iya, benar. Supaya cari pasangan lebih baik lagi. Benar. Wow. Kalau bisa dibilang gitu ya, gue bukan mantan Trinda sih, tapi mantan yang gue jadikan sebagai pembanding. Oke. Oh. Beda ya, Oke, maksudnya pembanding. pembanding itu ya ini juga yang akhirnya membuat gue kemarin-kemarin ini gue jomblo hampir berapa tahun ya, lumayan lama ya, Lumayan, Bre. lumayan lama Yang gue dari menjomblo. kapan sih 2000? Jomblo sih, tapi selingannya banyak aja. Oh iya itu, Oh iya. yang official nggak ada, Official nggak ada. non official ada aja, tiap malam ganti pasangan mau ke kafe yang Lihat ini, ya ada aja gitu. Mungkin ini kali ya, maksudnya misalkan pas gue punya pacar ini yang gue bandingin mantan gue yang ini nih. Iya Gitu kan? gitu ada. Itu mantan gue di tahun 2010-an. 2010 Oke. sampai 2000. 10 tahun lalu masih kecil tuh gue. 2010 sampai 2000 berapa? 2011, Bre. 2011 2012 ya. Iya, 2011 Iya 2012. gitu. Rehan sampai tahu loh. Iya benar. Dia punya list ini jadwal ngedate gue ada di list ini. Ada ya, diatur. Atur. Manajer lu dong. Manajer nih. Soalnya kalau ada cewek yang ngajak jalan gue nanya dulu ke Rehan, Bre gue jadwal hari ini ada ini nggak schedule jalan nggak? Nggak ada, aman. Oke berarti Aman. masukin ya jadwal sama yang ini gitu. Oke. Gila. Itu sih mantan gue ada itu. Yang itu udah sering gue ceritakan di Deep Talk ini. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin ceritanya ada di episode berapa ya? Gue pernah ceritain ya. Dari awal ki ada. Minta maaf. Minta maaf ada. Episode minta maaf. Episode minta maaf tuh. ada Gue minta maaf ke dia tuh. sama dia. Terus ada. ini yang di episode 3 masalah dia yang panggilan sayang itu. Panggilan sayang. Itu ada. Panggilan sayang. Apalagi jelas Nyata banget. Itu udah langsung kayak Oh dia. identify gitu. To the point itu ya. Iya, Kalau poin banget sih. betul. kalau yang udah kenal lama, ya mungkin teman-teman gue yang kenal lama sama gue juga, gue bilang gini, mereka mungkin tahu sih. Iya. Tahu sih. Oh Gitu. ini nih yang dimaksud dia Ini yang kayak dimaksud. gitu. Betul. Riri. Gimana sih kalau mantan terindah tuh ya? Atau yang belum jadi mantan tapi terindah. Wow. Yang belum jadi pacar tapi terindah. Mantan calon terindah. Gimana sih? Maksudnya Agak ribet sih. agak ya. ribet. Tapi gimana ya? Yang di Jogja terindah gak tuh? Astagfirullahaladzim. Istighfar dong dia. Yang itu loh, yang nungguin tengah malam di Malioboro. Oh enggak sih. Oh enggak sih. ya. Sebenarnya kalau misalkan definisi mantan terindah tuh ada di episode yang minta maaf juga. Minta maaf juga ada. Karena itu mungkin definisi terindah karena jujur yang tadi orangnya tuh tulusnya tuh parah banget. Itu makanya maksudnya secara personal tuh emang baik banget gitu. Bahkan tulisnya lebih tulus dari tulus kan. Wow. Iya kayak gitu. Pokoknya intinya personal dia juga baik gitu. Cuman kalau kenangannya sama ini orang tuh ngapain ya? Lucu sih lucu. Jadi dulu kayak gini nih, lucu banget. Jadi kan dia tuh dulu anak futsal kan. Oke. Nah, ini definisi udah mantan. Oke. Definisi udah mantan. Terus waktu itu aku support dia nih pas dia lagi Tanding. pertandingan. Abis itu dia ngegolin dong guys. Jadi dia mencetak Iya. gol. Oke. Seudahan Ke gawang lawannya kan, bukan ke Bener. gawang dia sendiri. Terus udah abis pertandingannya kita ngobrol lah tuh di Iya. apa sih tempat duduk gor itu namanya? Ya pokoknya di situ Hmm. lah. Terus akhirnya kita ngobrol dan dia ngomong, tau nggak dia ngomong gimana tuh? Gimana Betul, coba? betul. Gue tadi cetak gol. Iya, gue juga ngeliat nggak lu bilang gitu. Gue tadi cetak gol. Iya nyebelin ya. Gue tadi cetak gol. Itu golnya buat lu gitu. Gemes banget guys. Sumpah, itu tapi kayak ya Allah kami zaman dulu mah gemes ya, sekarang mah gue Sekarang mah kalau digetit tai banget. iya kayak gitu itu dia langsung yang kayak
Tapi emang definisi emang dia habis nendang, gue habis itu ngeliatnya ke aku. Oh gitu. Aduh, gimana kayak aduh mau mati banget. Kalau zaman sekarang gitu aduh mau mati mau nangis gitu. Tapi itu baru itu kan, baru ngelihat doang kan. Iya. Gua kelas meeting di SMA. Oke. Wah. Gue kelas meeting di SMA. Kan gue tuh kiper. Oke. Gue tuh kiper. Agak susah untuk mencetak gol kan. Iya. Agak susah untuk mencetak gol. Tapi waktu itu habis kelas meeting itu berakhir dengan adu penalti dan gua menyelamatkan kelas gua waktu itu kan kelas ya bukan klub ya. Iya. Dalam kelas meeting. Oke. Gue menyelamatkan kelas gua karena menepis 3 tendangan berturut-turut gitu. Oke. Dan lagi adu penalti udah otomatis kiper banget nih. Kiper Jadi- adu penalti itu waktunya kiper bersinar. Ya, pokoknya shimmering shimmering splendid. Udah fix banget. Tuh kiper apa Aladin gue juga gak ngerti. Iya, gue juga bingung nih. Gue takutnya ada karpet karpet terbang di bawah gawang. Terus Nah pokoknya abis itu gue tepis 3 tendangan akhirnya menang kan dielulukan kan. Iya. Wah gila nih kelas 10 waktu itu kelas 10 abis itu yang gue lakukan adalah gue nyamperin pacar gue waktu itu terus Oke. gue cium. aduh, gemes banget. Mungkin waktu itu posisi gue udah Ini mantan kali ya. pacar yang dulu ini denger gak ya? Ini posisinya masih pacar sih ya gitu. Maksudnya kalau aku emang udah mantan nih, jadi kayak mau apa gitu susah. Iya gitu. iya oke Kayak bener juga sih bener mikir. juga sih. Jadi udah abisnya gue liatin ada gitu. Mau gue cium aduh udah mantan. Mantan lagi gitu ya. Itu kenangan paling lucu. Paling lucu sama Kenangan dia. paling lucu. Lucu banget sih. Lu Bray ada nggak kenangan lucu Gue tuh tahun 2012. 2012 Gue pernah mencoba untuk ibaratnya menghindari kiamat kan dulu 2012 bukan. Ada filmnya ya. Mama Loren kali gue kira lu 2012 menghindari kiamat lanjut. 2012 itu gue pernah mencoba ingin menjaga hubungan sama junior basket kita, Bray. Oke. Wah, waktu itu gue sebelum hari itu ya, karena waktu itu tepat banget lomba di SMA 99. Oke. Lomba. Wah ini junior paskibnya Rehan deg-degan semua nih. Pasti juga nih. Iya. Siapa ya? Siapa nih gue bukannya gitu. Siapa Jangan-jangan sih? jangan Rehan brengsek juga satu angkatan di gebet. Di gebet. Kita nggak tahu juga. Thank you, Habisnya Bray. kan di gebet semua makanya ya. Lanjut. Ya, gue mencoba masuk lagi lah di kehidupannya ya kan. 2012 berarti kita sudah menjadi pelatih kan? Wow. Coach banget nih. Coach banget. Udah jadi pelatih, bener. Ya. Nah, udah kan. Karena sebelumnya itu gue membangun komunikasi lah ya kan. Oke. Jadi hari itu menurut gue pas nih untuk mencoba menyatakan kembali perasaan gue ya kan. Itu lagi ini lomba. Lomba. Oke. Waktu itu gue janjian Mawar, nanti ikut ya ke lomba basket gitu. Ya udahlah, gue jemput lah ke rumahnya, Bray. Oh dia juga udah alumni nih. Udah alumni. Oh posisinya udah alumni. Gue kira posisinya dia lomba. Di alumni nih, gue jemput lah ke rumahnya. Datanglah kita ke arena lomba ya kan. Terus udah ngelihat sama-sama lihat anak kelas 10 dan kelas 11 tampil. Dia bilang lah, Han, gue mau ke kampus. Gitu. Oke. Gue anterin lah ke kampus ya kan. Gue anterin ya, gue bilang. Oke. Udah. Semangat ya lu ya. Semangat. Semangat. Bawa helm 2 tapi waktu itu. Bawa dong. Bawa persiapan berarti. Persiapan. Prepare berarti. Memang sudah prepare. Memang saya, sudah Pak. di prepare ya. Sudah prepare, Kayak saya. do the best banget. Do the best. Saya sudah Kayak pernah. pokoknya gua kalau keluar rumah naik motor helmnya bawa 2, emak gua tuh udah pasti mau bareng siapa. Udah Wah. gitu. Persis. Bener-bener. Iya kan? Emang gue juga gitu. Mau kemana sih bang, sama siapa? Iya. Gitu gak sih. Oh kalau cowok gitu ya, cewek gak pernah ngerasain sih. Emak gue tuh biar gak cocok gitu. Perhatiannya tinggi banget. Iya. Iya, bener sih. Itu. Tanpa kita duga. Termasuk bawa helm kan? Iya bener. Oh kalau aku biasanya, ini kan anak-anak cowok ya. Kalau cewek tuh biasanya gimana ya, kayak rapi duluan gitu loh. Oh rapi banget. Udah rapi duluan terus habis itu kayak mau kemana sih, sama siapa yang kayak gitu. Malu pasti curiga ya kan? Iya kayak. Anak gue kenapa nih? Iya. Iya gitu. Lanjut, mau nganterin ke kampus. Bawa helm 2. Bawa helm 2. Gue anterin lah ke kampus ya kan. Nah. Kampus di Depok. Oke. Wah, gue tahu nih pasti. Kalau enggak, Kalau nggak UI, Gunadarma. Gunadarma, disebut aja yang ada di Marguna. Oh, BSI. BSI udah jadi universitas saya. Universitas ini Bina Sarana Informatika. Iya, Universitas BRI. BRI, BSI. Bang nih berarti. Iya. Udah lah, gue anterin lah. Terus gue bilang nih, udah gue anterin kan ke kampusnya. Nanti lu gue jemput lagi ya. Oh gitu. Nanti kamu aku jemput lagi ya. Gemes. Ya elah. Gemes banget sih. Sambil jadi Ren. Udah tuh kan, ya udah. Terus gue balik lah ke arena lomba kan seperti biasa, Bre. Oke. Kita ngurusin anak-anak remaja. Iya, gitu. iya. Ya udah sore gue jemput beneran gitu. Udah gue nggak peduli lagi tuh hasil waktu itu. Bodo amat. Bodo amat. Bisa kan Urusan kita gue adalah
menjemput. Udah Amat. hasil lomba sudah tidak menjadi Sudah bodo prioritas, amat. bodo Iya. amat. Bodo amat. Yang penting gue jemput. Yang penting gue jemput. Kalau nggak salah sore abis jam 4 jam 5-an lah. Oke. Gue jemput lah di kampusnya. Dia mau nih kan. Kampus mana yang hari Sabtu masih sekolah, Ri? Wah, Hari Sabtu masih ngampus. Nah, Gimana itu itu? ntar kita cari tahu sendiri aja. oke. Kan lomba Paskibra pasti Sabtu Minggu ya. Minggu. Lanjut. Ya udah, ya kan. Gue jemput lah. Rumahnya langsung pulang. Oke, dari kampus lu jemput ke rumahnya. Kampus gue langsung gue anterin pulang. Langsung dianterin pulang. Sampai depan. Sebelum dia masuk, gue tahan dulu. Oke. Ngobrol-ngobrol tipis ya. Ngobrol tipis. Gue bilang lah. Gue ungkapin lah perasaan gue kan sebelum-sebelumnya. Ya udah. Terus tau gak guys dia bilang apa? Apa Apa? tuh? Ini jawabannya tuh mengambang banget. Oke, tahi banget berarti. Hmm. Ngambang banget. Ngambang banget. Dia bilang gini, aku sedang mengosongkan hatiku yang seharusnya memang kosong. Aku sedang mengusungkan hatiku yang seharusnya. Ini kalau bahasa-bahasanya agak-agak puitis, gue sih tahu orangnya sih. Gue bisa nebak sih gue sih. Nebak udah Gue tahu. bisa nebak sih orangnya sih. Oke. Karena dari bahasanya gue tahu nih kok kayaknya ini nih gitu. Gitu kan. Terus ya udah gue lupa banget. Gue cuma ingat itu doang ya kan. Terus ya udah karena jawabannya nggak jelas kan, dia Iya. terima gue juga enggak, nolak gue juga enggak. Ya udah, gue cuma bilang ya udah yang penting gue udah mengutarain perasaan gue ke lu. Oke. Bener. Ya udah karena waktu itu mau maghrib dan udah azan ya kan. Gue balik ya udah Mawar gue pulang ya. Oke. Pulang lah gue. Sejak saat gue pulang, gue tahu dia tidak akan pernah jadi milik gue lagi. Wih. Wow. Gila sih. Itu langsung definisi menyadari. Menyadari banget sih. Gue memang tahu diri banget gue. Gila dia mau dia Hyundai banget emang. Parah sih Kak. Asli. Tahu diri. Sumpah kan maksudnya kadang kan kalau kayak gitu kan masih kayak yang aduh masa sih gitu nggak sih? Tapi sebelumnya lu dekat kan? Maksudnya maksudnya sebelumnya lu dia juga suka sama lu kan? Maksudnya Yang ada gue tahu sebelumnya waktu kita masih sama-sama siswa nih, gue tahu dia suka sama gue. Iya kan? maksudnya ada respon balik nih dari si cewek juga kan? Itulah kelamaan. Betul. Oh. Dari siswa terus udah alumni baru dinyatakan kelamaan. Basi. Mungkin itu juga. Pelajaran Bray. Makanya istilahnya dari situ gue tahu oh ya berarti udah nggak bisa nih. Jadi gue pas pulang gue ya udahlah itu biarkan jadi kenangan aja gitu. Gue pernah melakukan ini ke perempuan Ke yang perempuan. gue suka. Iya. Udah punya anak 2 lagi sekarang ya. Wow. Tiga Bray. Oh 3 ya? 3 loh. Anda cukup bangga ya. Sumpah ini tuh bener-bener definisi album yang mau diain nih. Iya. Kita datang terlambat, abis itu tahu Tahu diri. diri. Gitu. Keren sih. Ya udah gue pulang dari sana gue yakini oh udah selesai. Gue nggak akan pernah jadi milik dia lagi. Gitu kenangan yang lucu-lucu tuh dari mantan gebetan. Mantan gebetan belum jadi pacar, tapi Pacar. tapi kenangan itu cukup menjadi kenangan terindah yang bisa lu jadiin sesuatu pelajaran. Bener. Karena kata-katanya itu menurut gue kayak wah ini beda nih ngomongnya nih. Gitu aja sih. Iya. Jadi gue ingat terus kata-kata ini. Aku Sedang mengosongkan hati yang seharusnya kosong. sedang mengosongkan hati yang seharusnya kosong untuk kamu wanita yang pernah berucap seperti itu. Kalau kamu lagi dengerin podcast ini, Tolonglah. Jangan lupa cuci tangan. Iya, tolonglah selalu pakai masker Iya. supaya kesehatan terjaga. Minum vitamin, minuman probiotik yang Bener. banyak lah. Dan kata-kata itu juga mungkin bisa jadi referensi dippers di luar sana. Iya, Kalau- untuk menolak secara sangat amat halus. sangat amat loh. Sangat amat. Halus banget berarti. Iya, sangat amat. Aku sedang mengosongkan hati yang seharusnya kosong. Iya. Tuh ya, jangan ngomong sorry gue gak suka sama lo. Jangan. Ini ada nih yang baru nih. Ada yang baru. Atau jangan lu ngomong kayak kamu terlalu baik buat aku. Udah template Itu kayak banget. aduh, apa sih maksudnya? Lu bukannya emang dapat pasangan tuh yang baik tuh bagus Gue ya? juga sampai gebrak meja. Ih, maksud gue Kesel. banget kalau ada orang yang bilang kamu maaf ya, kamu terlalu baik buat aku. Lalu maunya apa? Yang jahat-jahat. Ntar dijahatin nangis. Iya. Tadi bilang semua cowok sama aja. Iya. Jangan gitu dong. Oke gitu ya ternyata kenangan terindah kalian ya. Anda baru tahu kan, Bray? Saya baru tahu ini. Mungkin saat itu saya dibohongi. Saya fokus ke hasil lomba. Saya tidak tahu bapak kemana waktu itu. Iya.
tiba-tiba cabut bray. Iya, gitu tiba-tiba, kali ya. Bre, gue nitip ya, nanti kabarin gue hasil lomba. Oh iya, lu mau kemana? Pokoknya gue harus cabut. Mungkin gitu waktu Iya, itu. waktu itu. Benar. Inilah ceritanya ternyata terungkap nih. Tapi nih habis ngomongin mantan terindah, ada nggak sih sebenarnya rasa-rasa kayak mau kembali gitu loh? Jadi kalian tuh sebenarnya tipe orang yang balikan atau enggak sih ini sebenarnya? Gue iya sih. Gue termasuk sih. Gue termasuk tipe Ya, orang itu salah satu yang balikan. tadi yang gue ceritain. Oh iya benar. Oh iya, Bentar, bener ya? emang lu pernah pacaran sebelumnya? Maksudnya Maksudnya cinta lama Gila, belum kelar gitu loh, Kak. Oke. Jadi ini perkara perasaan nih. Jadi dulu. gebetan aja gue gak balikan ya. Sedih amat gue. Jadi perasaan yang balik tapi bener itu. Iya bener dong. Kalau gue ya, gue tipe balikan sih. Karena Karena apa ya? Maksud gue tahu ketika lu balikan itu artinya lu sedang membaca buku yang sama untuk kedua kali. Lu pasti tahu akhirnya kayak gimana. Bener sih, seharusnya Gitu. gitu sih. Jarang banget yang terjadi ketika lu balikan terus lu memiliki akhir yang berbeda gitu ya. Maksudnya pacaran pertama kan lu putus. iya. Berarti akhirnya putus dong. Hmm. Entah itu berantem atau entah gitu gimana. Saat balikan biasanya juga sama. Oh gitu. Jadi yang tadi kalian sebut teori itu maksudnya kan lo mau baca buku yang sama itu Iya. terbukti buat kalian. Terbukti gua. Maksud gua balikan beda sama, maksudnya balikan sama putus nyambung tuh beda ya menurut gue. Iya kalau nyambung kan kayak Kalau menurut gua balikan definisi gua adalah ketika misalnya gua pacaran sama Rehan. wow. Kenapa sih? Kenapa sih Bray? Nggak tahu. Tolong Gus. lah. Oke. Misalnya gua pacaran sama Riri. Oke. Udah, terus kita putus. Abis itu gua pacaran dulu sama Rehan. Oh iya. Nah, abis gua pacaran sama Rehan selesai, Balik gue balik lagi. Yes, benar, Itu definisi balikan gue. Beda sama kalau misalnya kita pacaran, gue pacaran sama Riri, terus putus, terus gue balik lagi sama Riri, itu putus nyambung. Nggak balikan hitungannya. Atau mungkin gini ya, hari ini kita putus ya, oke putus. Minggu depan balikan. Minggu depan balikan. Itu namanya putus nyambung. Putus nyambung, itu bukan balikan menurut gue. Oke, terus Gitu. putus nyambung. Itu putus nyambung dan hasilnya itu masih hasil yang seri, bukan paralel. Oh. Jadi itu nyambung gitu maksud Wow, gue. serius? Hasilnya itu nyambung. Bener. Tidak bisa dijadikan cerita jilid 1, jilid 2. Benar, Gitu. kecuali udah beralih pasangan tadi Iya. ya. Itu baru jilid 1 jilid 2. Jilid 1, jilid 2. Kalian gimana? Ya gue tipe yang balikan sih. Oke. Gitu. Ada yang mau lo ajak balikan? Ada gak tuh? Wow. Dari tadi sukanya nembak-nembak Oh, iya. pertanyaan mulu dari dulu sih. Gue emang gitu anak ya. Gue tuh sempet tahun 2017. Ini tuh orang kayak cewek ya. Maksudnya yang ahli sejarah kan cewek. Yang ingetannya tahu tuh biasa cewek. Parah sih, parah. Ini dia tahu. Ya oke 2017. Gue sempet mau ngajak balikan sama orang, sama mantan sih sebenarnya. Oke. Tapi gue pikir daripada gue ragu, mending nggak jadi sekalian. Oh, Oh jadi gitu. Jadi Masih gue ada tuh akan tanggungan. menjalin hubungan kalau gue tuh udah yakin gitu loh. Jadi kalau lu nggak yakin ya, gue males setengah-setengah gitu ya. Iya. Gue mau setengah-setengah gitu. Kayak karena gue berprinsip begini, saat gue menentukan pilihan gue pada seseorang, Iya. gue harapannya adalah itu yang terakhir dan jadi gitu, jadi istri gue gitu. Oh. Di 2017 berarti umur lu sudah 25 tahun. 25 tahun. Berarti ya udah di posisi itu Udah sih. di posisi itu. Udah di posisi itu. Udah menentukan kayak gue harus cari pasangan yang menuju tingkat selanjutnya. Benar. Makanya butuh keyakinannya yakin banget ya karena ragu jadi nggak dijadiin Yes. gitu kan tahan. 2016. Oke, 2016. 2016 gue ingat. Ya ampun. Gue ingat 4 tahun 2016. yang lalu lah ya. Karena momennya waktu itu ada momennya. Oke. Gimana tuh? Pertemuan kita tuh waktu Kenapa nih dia tiba-tiba menjauh dari mic terus Kenapa dia ngomong anjir? Gak usah sebut tadi. Oh iya, Ini Dika bisa dong. Oh, nggak bisa. Pokoknya cut mengkat adalah urusan gua, lu nggak usah. Bener-bener. Dan maksudnya biar di pers juga kayak membayangkan Iya. conversation kita sebenarnya tuh gimana gitu loh. Ada yang sambil jungkir balik nih ya. Gimana nih 2016 Maksudnya momennya? pertemuan gue waktu itu adalah saat Ini? kakak senior kita. Apa lu ngapain Oh aja? enggak. Lanjut. Mau nebak dia tapi sotoy kayaknya. Pertemuan kita waktu itu saat kakak senior pramuka gue itu ada yang orang tuanya ada yang meninggal. Oke. Ya gitu. Ketemu di situ. Ketemu sebelumnya sih udah jalin komunikasi gitu. Maksudnya itu baru ketemu lagi dan udah ada sempat gue ada perasaan mau balik gitu. Belum nikah ya waktu itu dia? Belum, Bray. Maaf. Kan mau diajak balikan. Oh iya, benar. Terus ini orang mau diajak balikan gimana dong? Tajam juga nih Anda. Benar. Kesel gue. Dari tadi dia ngasih kalimat kita mulu. Sebel deh gue. Soalnya dia tahu ada cerita gue yang belum terungkap. Dia tahu. Riri ada mau
ngajak balikan? Apa tipe lu orang lu tipe orang yang balikan atau enggak? Jadi sebenarnya waktu pas zaman dulu itu tuh aku kayak yang anti banget balikan gitu. Oke. Karena yang tadi terpaku sama teori tadi loh, yang tadi tuh kan. Oke. Karena balikan itu ya sama aja kayak lo baca buku yang sama, lo ulangin lagi kayak gitu. Lo tau akhirnya sama gitu. Oke. Itu sumpah itu aku terpaku banget sampai akhirnya aku tuh jadi orang yang anti Ngapain balikan. gitu. Kayak ngapain lah, udahlah nggak usah lah kayak gitu loh. Tapi ujungnya jadi kayak yang gimana ya? Ternyata nggak separah itu juga gitu loh. Maksudnya dilihat dari kisah-kisahnya temen, ada yang balikan dan ternyata emang membaik kayak gitu juga sih. Cuman kalau kembali personal masing-masing karena aku juga nggak yakin sama kata balikan itu, makanya ya udah mending. Berarti bukan tipe orang yang balikan. Iya, bukan tipe orang balikan. Cuman kalau namanya perasaan nggak tahu ya. Tiba-tiba nih sama mantan ada yang balik, gimana? Perasaannya misalkan. Perasaan. Tiba-tiba ada mantan yang menurut lu tadi mantan terindah lu, terus balik nih sekarang nih deket lagi, gimana lu? Mau balikan nggak? Kalau sekarang kayaknya mungkin dulu juga kayak kemakan gengsi kali ya. Oke. Gue mau balikan gengsi banget gue gitu kan. Sekarang mungkin kayak lebih kalau misalkan terjadi seperti itu bisa lah diubah-ubah dulu. Cincai lah ya. udah yang bisa kompromi kok sekarang. sekarang gue bisa kok gitu maksudnya. Buat mantan-mantannya Riri yang sekarang masih aja sendiri. Ternyata bisa digocek nih, cincai lah. Mantan gebetan juga boleh. Mantan gebetan juga boleh nih. Butuh keringetan loh bahas ini, ya ampun. Kan saking kan ya. Stagul. Hati deg-degan gitu. Ada nggak sih lu kalau bisa dikasih kesempatan nih, ada yang mau lu omongin nih, lu mau ngasih pesan apa ke mantan lu, atau lu mau ngomong apa ke mantan lu, entah mantan terindah lu, entah orang yang jadi kenangan tadi terindah lu yang kita udah ceritain tadi. Oke. Lu mau ngomong apa, atau lu mau ngasih pesan apa nih? Oke, jadi tadi. Bentar. Gue setelin lagu dulu biar. Ini kan kayak suara gue udah mulai berat nih. Kayak cerita cinta. Mantep. Oke, cerita cinta. Riri, adakah sebuah pesan yang mau engkau katakan? Kenapa sih nih? Kayak orang tua. Kayak orang tua yang udahlah. Ada nggak pesan-pesan? Riri mungkin. Apa ya? Aku mah yang penting intinya aku selalu berdoa untuk kebaikan dan kebahagiaanmu gitu aja sih, karena mulia sekali. Enggak, jujur banget sumpah, karena enggak tahu kenapa ya kayak ngelihat meskipun kita udah nggak bareng lagi, tapi kalau ngelihat dia yang happy terus kayak baik-baik terus hidupnya, atau misalkan dia punya pasangan dan hubungan pasangan sama pasangan tuh baik, itu kayak happy aja gitu loh. Oh berarti doa gue bener nih gitu. Oke, itu Riri mendoakan. Lu Bre, pesan untuk mantan. Pesan untuk mantan yang merasa pernah dekat sama gua. Wow. Mantap nih. Ini kayak sounding gitu ya. Terima kasih ucapkan untukmu. Aduh. Yang telah mengisi setelah hariku. Wow. Semoga raga dan jiwamu selalu bahagia. Mantep. Aduh. Itu aja. Iya. Mampus lu mantan Rehan. Kasih pesan gitu. Definisi mantan mampus. Tulus banget ngomongnya. Mampus lu mantan Rehan. Itu aja dari gue. Oke. Gak ada yang mau nanya gue. Udah gimana dong kalian? Lu udah berpesan. Dia mau ceritanya dulu guys. Gue kira langsung ya. Iya. Keluarkan Bre, keluarkan. Kalau gue ya pesan untuk mantan gue ya. Oke. Terus untuk kamu mantanku, gimana? Enakan aku kan? Wow. Dito Podcast.